Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Pemodelan Sistem Informasi atau Enterprise Architecture. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang Enterprise Architecture kompetensi dan juga sertifikasi yang ada. Dilanjutkan dengan pembahasan TOGAF ya, sebagai framework Enterprise Architecture yang kita pilih untuk dibahas di mata kuliah ini dari awal. Kita mulai dengan Enterprise Architecture kompetensi. Nah, untuk membuat atau memaintain sebuah Enterprise Architecture ada 7 kompetensi yang perlu kita miliki sebagai SDM-nya. Yang pertama adalah pengetahuan tentang Enterprise Architecture Framework itu sendiri. Misalnya, kita memahami tentang TOGAF yang akan dibahas di mata kuliah ini. Kemudian, yang kedua adalah Enterprise Architecture Tools. Tools ini bisa berupa framework juga, framework pendamping TOGAF, atau bisa juga berupa software yang digunakan untuk membuat Enterprise Architecture. Yang ketiga adalah bisnis strategi atau pengetahuan tentang bisnis strategi dan organization analysis yang nanti dituangkan di dalam bisnis model kanvas. Nanti bisnis model kanvas akan kita jelaskan. Yang keempat adalah business process model and notation atau BPMN. Nah, ini adalah satu pemodelan dasar yang teman-teman SI harus paham ya. Ini modal dasar orang SI di nomor 4 ini. Kemudian yang kelima adalah pemodelan data. Mungkin teman-teman sudah belajar ERD, kemudian DFD dulu ya. Nah, itu nanti kita kembangkan di bagian data modeling. Kemudian yang keenam adalah UML. Teman-teman saya yakin sudah familiar dengan UML. Dari mulai use case, class diagram, activity, dan lain-lain. Kemudian adalah infrastruktur dan network design. Nah, pengetahuan tentang infrastruktur dan network design juga teman-teman perlukan jika ingin membuat Enterprise Architecture. Ini skill yang perlu kita kuasai. Nah, ini adalah contoh bisnis model kanvas. Mungkin saya akan menerangkan yang versi Pak Romi ini ya. Ini perusahaannya Pak Romi, sebuah perusahaan training. Bisnis model kanvas atau BMC itu terdiri dari beberapa kotak atau bagian. Yang beberapa kotak ini menjelaskan tentang suatu perusahaan atau suatu bisnis secara singkat, dari mulai cost structure atau biaya-biaya yang diperlukan untuk menjalankan organisasi itu. Kemudian dia keuntungannya dari mana, revenue stream. Kemudian dia partner utamanya siapa aja atau bagian apa aja. Kemudian aktivitas utamanya apa aja. Kemudian resources utamanya apa aja. Kemudian value yang ditawarkan atau yang dia tawarkan kepada customer itu apa aja. Kemudian customer relationship-nya bagaimana, channelnya untuk melakukan customer relationship atau marketing juga dari apa aja. Kemudian customer segmentnya itu apa aja. Nah, seperti ini, jadi semuanya tergambar dalam satu page sehingga mudah untuk dilihat oleh orang lain, melihat secara singkat gambaran perusahaan tersebut. Nanti ini kita akan bahas lebih detail lagi ya di dalamnya. Kemudian, nah ini silahkan kalau teman-teman punya bisnis atau pengen punya bisnis, silahkan dipakai ini form BMC ini untuk memetakan bisnis Anda seperti apa. Ya, bagi teman-teman yang punya keinginan untuk membuat startup, ini sangat penting pengetahuan tentang BMC. Kemudian, nah ini sampel BPMN itu seperti ini. Membuatnya pakai tool, bisa pakai Enterprise Architect, Spark, atau pakai Bizagi, atau mentoknya pakai Excel. Pakai Excel juga bisa. Seperti ini contohnya, di sini ada bagian-bagian organisasi yang melakukan aktivitas, kemudian ini aktivitasnya, seperti itu. Ya mungkin sama dengan flowchart, teman-teman pernah membuat flowchart atau activity diagram di UML. Ya,
Kemudian, nah ini contohnya lagi. Ini contoh data modeling. Mungkin teman-teman melihatnya ini sebagai kelas diagram. Di sini ada kelasnya, kemudian di dalam kelas itu ada metodenya dan juga ada atributnya dan lain-lain ya. Ini ada hubungan-hubungannya seperti itu. Kemudian UML secara lebih detail ada use case, class, state chart, collaboration, komponen dan lain-lain. Nah ini untuk tes ini silakan teman-teman kerjakan sendiri, boleh dikerjakan boleh enggak. Tapi nanti mungkin akan ada tes khusus ya. Tapi bukan ABCD. Oke, ini adalah untuk skill ya. Sekarang kita masuk ke yang selanjutnya yaitu konsep TOGAF. Kita sekarang masuk ke salah satu framework dari Enterprise Architecture yaitu TOGAF. Nah, apa itu TOGAF dan mengapa kita harus menggunakan TOGAF? TOGAF itu adalah framework atau metode detail method dan juga supporting tool untuk mendevelop enterprise architecture. TOGAF itu memberikan metode-metode dan tool-tool untuk membantu kita untuk membuat enterprise architecture dan juga memaintainnya. Dia berdasarkan model yang iteratif atau berulang yang disupport best practice, dan dia ada sekumpulan artefak ataupun model-model yang bisa digunakan secara berulang. Bisa digunakan secara gratis oleh semua organisasi yang ingin mendevelop enterprise architecture. Nah, mengapa kita memilih TOGAF? Ya, di antara sekian banyak framework, kita pilih TOGAF. Kenapa? Karena yang pertama TOGAF di-develop oleh 300 pihak ya, atau 300 perusahaan yang sama-sama mendevelop TOGAF. Kemudian menggunakan TOGAF menghasilkan arsitektur yang konsisten, merefleksikan kebutuhan stakeholder. Kemudian ini adalah sebuah best practice dan lain-lain ya alasannya. Kemudian TOGAF memberikan framework best practice untuk memberikan value dan juga memungkinkan organisasi untuk membangun suatu enterprise architecture yang workable, artinya dapat berfungsi dan juga memberikan solusi secara ekonomi. Nah, apa yang bisa dilakukan dengan TOGAF? Intinya sama dengan lapisan-lapisan enterprise architecture yang sudah kita terangkan sebelumnya, yaitu dari bisnis arsitektur kita bisa buat data arsitektur, application arsitektur, dan juga teknologi arsitektur. Itu semuanya kita bisa buat dengan TOGAF. Nah, sekarang sedikit pengetahuan tentang TOGAF certification. Jadi TOGAF itu ada sertifikasi internasionalnya. Ada level 1 yaitu TOGAF 9 Foundation dan juga ada level 2 yaitu TOGAF 9 Certified. Teman-teman kalau punya kelebihan dana ya silahkan mengikuti sertifikasinya, trainingnya dari mata kuliah ini, sertifikasinya teman-teman tinggal tes gitu ya, itu bisa. Oke, kemudian ini mungkin ini flow-nya aja. Kalau sudah TOGAF 8 berarti tinggal bridge, tapi kalau belum TOGAF 8 berarti dari exam TOGAF 1 dulu baru ke TOGAF Certified. Atau bisa juga langsung dua-duanya, TOGAF 1, TOGAF 2-nya langsung sekaligus juga bisa. Nah, ini prinsip-prinsip yang digunakan dalam sertifikasi TOGAF dari mulai terbuka, kemudian fair, kemudian sesuai dengan kebutuhan pasar, dan lain-lain. Ini adalah prinsip dalam sertifikasi TOGAF. Nah, dalam TOGAF Foundation atau level 1, itu tujuannya adalah untuk memberikan validasi bahwa seseorang yang sudah certified TOGAF Foundation itu memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang TOGAF. Kemudian fokus atau pelajarannya itu fokus pada pemahaman pengetahuan. Nanti tesnya itu terdiri dari 40 soal pilihan ganda yang harus diselesaikan dalam waktu 1 jam, diawasi online ya.
Jika gagal, maka dia tidak bisa ikut lagi selama 1 bulan. Nunggu sebulan dulu baru boleh ikut tes lagi. Nah, ini saya skip aja. Nah, ini kira-kira gambaran pertanyaan atau silabus dari TOGAF sertifikasi level 1 ya. Ada basic konsep itu 3 pertanyaan, ada core konsep 3 pertanyaan, dan seterusnya ADM 3 pertanyaan gitu. Sampai di bawah TOGAF reference model 2 pertanyaan. Nah, ini teman-teman nanti kalau tertarik itu sertifikasi, teman-teman perlu pahamin 11 item ini untuk bisa ikut sertifikasi. Nah, kalau TOGAF Certified sendiri itu nanti memvalidasi bahwa orang yang memiliki sertifikasi ini itu memiliki pemahaman dan juga mampu untuk menganalisis dan menerapkannya TOGAF ini ke organisasi yang sebenarnya. Gitu ya. Nah, nanti ini biasanya terdiri dari 8 pertanyaan saja, tapi pertanyaannya soal cerita dan kita disuruh untuk menyelesaikan soal cerita itu dengan pengetahuan TOGAF kita. Kira-kira seperti itu. Nah, silabusnya seperti ini. Bisa baca sendiri ya. Oke, itu pengetahuan tentang sertifikasi TOGAF jika teman-teman tertarik. Tapi cukup mahal ya. Harga sertifikasinya kira-kira 8 juta sampai 10 jutaan per sertifikasi. Oke, ini oke. Sekarang kita masuk ke pembahasan TOGAF-nya. Nanti mungkin ada beberapa yang saya skip karena mungkin lebih baik menerangkan langsung detailnya di bagian selanjutnya. Oke, TOGAF itu isinya apa gitu ya. Pertama kita belajar TOGAF itu isinya apa. Pertama, TOGAF merefleksikan struktur dan konten dari kapabilitas arsitektur di dalam sebuah perusahaan. Kapabilitas sendiri itu adalah sebuah kemampuan organisasi, orang, atau sistem. Nah, kapabilitas ini membutuhkan kombinasi organisasi, orang, proses, teknologi untuk mencapai kapabilitas tersebut. Atau intinya kemampuan perusahaan itu. Sedangkan arsitektur capability adalah kemampuan dari sebuah organisasi untuk secara efektif membuat enterprise arsitektur. Ini penting di awal untuk dijelaskan karena ini nanti menentukan skop dan cakupan kerja dari pembuatan enterprise arsitektur dan juga maintenance-nya. Karena kalau kita skopnya luas sementara organisasi tidak memiliki kemampuan untuk mencapai itu ya tidak akan tercapai. Nah, ini kira-kira secara diagram isinya TOGAF ini. Pertama, bagian tengah atau sentral dari TOGAF itu adalah arsitektur development method yang terdiri dari fase-fase pembuatan arsitektur. Kemudian arsitektur capability operate method ya. Yang mana sebentar. Ini ya. Kemudian selanjutnya adalah the method supported by number of guidelines. Jadi selain ada metodenya, nanti ada guideline-nya. Kemudian ada repository dan juga enterprise continuum di sini. Kemudian ada TOGAF reference model. Nah, ini semuanya teman-teman kalau pengen secara lengkap bisa baca di buku publikasinya TOGAF 1 dan 2 yang juga saya sertakan di Google Drive. Tapi di PowerPoint Pak Romi ini menjelaskan inti-intinya saja. Oke, nah ini TOGAF dokumen. Isinya buku itu kira-kira bagian 1 itu mengenalkan tentang TOGAF, bagian 2 itu tentang arsitektur development method, fase-fasenya. Kemudian bagian 3 itu menjelaskan tentang guideline dan teknik-tekniknya. Kemudian bagian 4 itu menjelaskan arsitektur content framework, artefak-artefaknya. Kemudian bagian 5 itu menjelaskan tentang enterprise continuum, ini tentang bagaimana cara menyimpan dan bagaimana penggunaan toolnya. Kemudian bagian 6 adalah TOGAF reference model dan bagian 7 adalah arsitektur capability framework atau organisasi, people, proses, skill yang dibutuhkan untuk membuat arsitektur. Kita mulai dari yang paling penting yaitu arsitektur development method atau ADM.
EDM ini mendeskripsikan proses untuk membuat enterprise arsitektur yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ini adalah bagian utama dari TOGAF ya, EDM ini atau fase-fase, nanti ada 9 fase kalau nggak salah. Itu adalah bagian inti dari TOGAF dan memberikan petunjuk untuk arsitek di level-level arsiteknya, gitu ya. Jadi dia memberikan fase-fase yang perlu dilewati untuk membuat arsitektur dari mulai bisnis arsitektur, information arsitektur sebagai sebuah siklus. Ya. Nanti kita lihat gambarnya lebih jelas. Dan juga ADM ini memberikan naratif atau narasi penjelasan pada setiap fase-fasenya, mendeskripsikan istilah-istilahnya, objektifnya, approach-nya, input, output, dan tahapan-tahapannya. Oke, dan dia juga memberikan rangkuman silang antar fase yang di-cover dalam requirement management. Jadi requirement management ini adalah bagian dari EDM yang bersinggungan ke semua fase yang lain. Oke, ADM juga memberikan arsitektur yang teruji dan proses yang berulang. Kemudian ADM itu juga memberikan bagaimana kontennya, bagaimana mendevelop konten arsitektur, kemudian mentransisikannya dari desain ke production dan bagaimana government-nya. Gitu. Nah, ini nanti connect ke mata kuliah semester 4 di Tata Kelola Teknologi Informasi dan juga connect ke mata kuliah semester 3 tentang manajemen layanan sistem informasi. Dan juga di EDM ini adalah iteratif ya sifatnya. Artinya satu siklus bisa berulang-ulang untuk membuat dan memaintain enterprise arsitektur. Nah, ini bentuknya EDM secara diagram atau secara gambar seperti ini. Dari mulai yang paling tengah yang berhubungan dengan semua fase itu adalah requirement management. Dan yang paling atas adalah preliminary. Kemudian architecture vision, nanti ada penjelasan detailnya. Architecture vision, business architecture, information system architecture. Nah, information system architecture ini berarti ada aplikasi, ada data ya. Ada 2 layer di sini, application dan juga data. Kemudian teknologi arsitektur, kemudian opportunities and solution. Ini nanti jatuhnya ke roadmap. Kalau ini nanti pemodelan. Kalau ini mungkin teks-teks berupa dokumen-dokumen visi, misi, dan seterusnya. Nah, kalau ini adalah roadmap. Kemudian ini adalah tahapan-tahapan migrasi dari mulai perencanaan di sini ke production. Kemudian adalah governance-nya atau tata kelolanya, pengaturannya dari awal sampai akhir. Kemudian ini adalah change management-nya. Nah, ini berputar terus. Mungkin untuk membuat arsitektur seperti ini nggak cukup setahun ya. Bisa jadi setahun, 2 tahun, sampai 5 tahun. Biasanya roadmap di sini, opportunities and solution ini biasanya dibuat dalam jenjang waktu minimum 3 tahun. Bisa 5 tahun. Oke, kita sekarang jelaskan satu persatu. Preliminary phase adalah persiapan dan aktivitas pendahuluan yang dibutuhkan untuk membuat enterprise architecture capability. Nah, ini mendefinisikan dulu kemampuan organisasinya. Kemudian ini di sini juga termasuk mengcustom TOGAF itu sendiri. Karena TOGAF itu terlalu luas, maka kadang di-custom untuk dipersempit. Ini nggak masuk. Gitu. Kemudian phase A yaitu vision, architecture vision. Ini adalah fase pendahuluan dalam satu siklus. Dia mendefinisikan scope dan juga mengidentifikasikan stakeholder, membuat visi, dan di sini ada approval. Jadi ini semacam project charter. Project charternya untuk membuat enterprise arsitektur. Gitu ya, kontrak awal lah. Kemudian fase B adalah membuat bisnis arsitektur, yaitu membuat bisnis arsitektur yang disetujui atau yang sesuai yang sudah ditandatangani di architecture vision di fase sebelumnya. Dan fase C itu adalah information system architecture. Ini juga sama, intinya mendevelop information system architecture yang sudah disetujui di
arsitektur vision, ini juga teknologi arsitektur yang sudah disetujui di arsitektur vision. Dan opportunities and solution ini adalah membuat planning implementasi dari arsitektur-arsitektur yang tadi dibuat sebelumnya, yaitu mengidentifikasi solusi-solusi yang akan diimplementasikan. Kemudian migration planning adalah mengarah pada bagaimana memindahkan dari ini ya, perencanaan di sini ke sebenarnya dengan rencana-rencana migrasi. Kemudian bagian G inilah governance, ini adalah pengawasan bagaimana proyek pembuatan enterprise arsitektur ini dari mulai rencana di kertas sampai implementasi ini terlaksana, diawasi di fase G atau governance. Kemudian untuk arsitektur change management ini memberikan gambaran arsitektur bagaimana proses change management dalam organisasi tersebut untuk mengimplementasikan enterprise arsitektur. Kemudian requirement management ini adalah untuk memanage requirement atau kebutuhan perusahaan melalui EDM. Oke, itu adalah gambaran atau penjelasan dari fase-fase EDM yang merupakan inti dari TOGAF. Ini jangan dilihat dulu, pusing nanti. Ini adalah gambaran logik dari TOGAF secara keseluruhan, dari mulai EDM sampai kontinum dan lain-lain. Mungkin saya cukupkan dulu sampai di sini. Kita sampai kepada penjelasan EDM ya. Takutnya kalau kebanyakan enak nanti. Mungkin cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan diskusi di grup Telegram atau yang lain silahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.